Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Setiawan dari program studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, angkatan 30 dengan NIM 202101061014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eh, benefit and compensation dalam manajemen sumber daya manusia yang nanti saya jelaskan mengenai praktek pengelolaannya dan tren di dunia nyata sekarang. Sebelum kita memulai pada penjelasan lebih lanjut mengenai tren dan lain sebagainya, mari kita tengok mengenai apa itu kompensasi. Di sini saya mengambil dari tiga rujukan. Yang pertama dari Gary Dessler tahun 2017, yang kedua dari Panggabean, yang ketiga dari Mukaram dan Mawansyah tahun 2000. Dari tiga pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kompensasi itu adalah segala bentuk pembayaran yang adil dan layak, baik finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan. Ini artinya tidak hanya berupa materi atau finansial, tapi juga berupa non-finansial. Nah, di mana kompensasi ini juga harus ada asas yang namanya eh, wajar dan layak. Layak, wajar dan adil. Mohon maaf, wajar dan adil. Nah, adil bagi siapa? Bagi eh, karyawan yang diberikan kompensasi tersebut. Menurut Dassler tahun 2017, bukunya Dassler, di sini kompensasi itu dibagi menjadi dua. Berdasarkan pemberiannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompensasi langsung. Kompensasi langsung ini biasanya berupa upah, gaji, insentif, komisi, ataupun bonus. Kemudian yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung, biasanya berupa manfaat keuangan seperti asuransi atau liburan. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan mengenai eh, sistem kompensasi di perusahaan itu, apakah memberikan kontribusi strategis bagi perusahaan atau tidak, seperti itu. Nah, jawabannya, menurut Martosio, apabila mampu menjawab tiga pertanyaan ini dengan jawaban iya, maka sistem kompensasi itu memberikan kontribusi bagi perusahaan. Nah, yang pertama, apakah strategi kompensasi sudah sesuai dengan tujuan bisnis kompetitif dan strategi MSDM? Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan eh, kompensasinya itu belum sesuai dengan tujuan bisnis dari perusahaan, ya tidak bisa disebut sebagai berkontribusi positif bagi perusahaan. Yang kedua, apakah pilihan dan desain praktek kompensasi cocok untuk mendukung strategi kompensasi? Nah, dengan jenis perusahaan dan tujuan perusahaan, apakah sudah cocok kompensasi yang sudah ada? Nah, yang ketiga adalah apakah penerapan praktek kompensasi secara efektif mengarahkan perilaku karyawan untuk meningkatkan kinerja yang mendukung pilihan praktek kompensasi. Nah, apabila karyawan ini berkeinginan eh, meningkatkan kinerja dengan praktek kompensasi yang ada, maka disebut bahwasanya sistem kompensasi di perusahaan itu sudah memiliki kontribusi yang strategis buat perusahaan. Nah, strategi kompensasi itu dapat diubah atau eh, dapat ditata ulang. Kapan sih harus ditata ulang? Eh, di sini ditata ulang itu harus apabila apabila ada pegawai itu merasa tidak adil dengan kompensasi yang ada atau merasa mengeluh bahwasanya kompensasi yang ada itu tidak mewakili tidak adil buat mereka. Di sini setidaknya ada 5 ketidakadilan apabila eh, karyawan itu merasa yang pertama, pekerjaan saya lebih berat daripada si A, tetapi kompensasi dan golongan yang diterima mengapa lebih rendah. Nah, itu biasanya
mereka merasa tidak adil. Terus yang kedua, tidak kerja saya bekerja keras dan memberikan kinerja lebih tinggi. Kenapa bonus saya yang saya terima sama dengan yang lain? Terus yang ketiga, tidak adil karena sudah mengabdi nih selama 20 tahun. Tapi kenapa gaji pokok saya sama dengan yang baru masuk kerja seperti itu? Yang keempat adalah pekerjaan saya dan si A sama, hasil yang diberikan juga sama. Kenapa golongan dari kompensasi yang kami terima berbeda? Nah, itu timbul ketidakadilan. Terus kemudian yang kelima, kompensasi ini tidak jelas, ruwet, dan tidak kompetitif. Karyawan di perusahaan pesaing mendapatkan kompensasi yang lebih besar daripada saya. Nah, otomatis dengan ini, dengan apabila karyawan dengan merasa seperti ini, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam retensi. Akhirnya banyak eh, tingginya turnover di perusahaan. Nah, oleh sebab itu, dengan keluhan-keluhan ini harusnya yang diketahui oleh manajer lini. Inilah fungsi dari manajer lini. Manajer lini ini menjadi masukan atau feedback bagi bagian HR untuk menjelaskan bahwasanya karyawan itu sudah merasa adil atau tidak di tempat kerjanya. Apabila merasa tidak adil dengan kompensasi yang ada, maka bagian HR dan manajemen juga harus menata ulang program kompensasi yang ada. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tren dan praktek pada perusahaan, seperti apa mengenai kompensasi dan benefit ini. Nah, ada 3 hal gitu ya, isu yang di tengah masyarakat. Yang pertama, eee, perusahaan kesulitan dalam mempertahankan retensi talent yang ada. Nah, otomatis perusahaan harus menawarkan employee value proposition yang baru bagi untuk mendapatkan talent yang ada. Kemudian untuk menghindari turnover yang tinggi, kemudian persaingan perebutan talent yang tinggi antar perusahaan, maka harus memiliki preposition bagi karyawan yang lebih baik, seperti itu. Nah, karena apa? Karena pesaing kita itu tidak hanya industri yang sejenis, misalkan perusahaan kita perbankan, tidak hanya kita bersaing dengan perusahaan perbankan saja, tapi dengan perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan yang lain, sekuritas. Nah, itu bersaing untuk mendapatkan talent atau karyawan yang dengan kualitas yang baik, seperti itu. Kemudian hampir 20% karyawan berniat meninggalkan perusahaan mereka dalam waktu 2 tahun. Nah, ini artinya semakin lama resiko retensi perusahaan itu semakin tinggi. Nah, 3 hal ini merupakan survei yang dilakukan oleh Willis Tower Watson Indonesia, yang ini adalah perusahaan eh, apa ya, perusahaan konsultan SDM di dunia, bukan hanya di Indonesia, juga bisa berupa bergerak di bidang pialang juga biasanya. Oke, yang selanjutnya, nah, apa sih yang harus dilakukan perusahaan? Tadi yang setelah saya jelaskan, yaitu eh, harus perusahaan menawarkan employee value proposition. Dengan meningkatkan employee value proposition, maka seperti mempunyai daya tawar yang tinggi dibandingkan perusahaan lain. Dan yang kedua adalah perusahaan itu cenderung berfokus 90% pada monetary scam, yaitu skema moneter, bahwasanya kalau diiming-imingi gaji yang tinggi, kemudian eh, cash reward yang baik, yang tinggi juga, maka meningkatkan EVP. Padahal tidak seperti itu juga. Kepuasan karyawan itu tidak hanya dilihat dari financial compensation, tapi juga non-financial compensation. Itu yang harus diperhatikan perusahaan. Terus yang ketiga, eh, harus perusahaan untuk mengurangi cost biaya dari kompensasi harus melakukan segmentasi karyawan. Nah,
penggajiannya tidak berdasarkan pola one size fit all, tapi berdasarkan segmen-segmen pekerjaan dari karyawan tersebut. Nah, ini beberapa tren di perusahaan, tren yang saat ini ada di dunia nyata seperti itu. Eee, yang pertama, yaitu benefit dianggap sebagai bagian terintegrasi dari sebuah employee value proposition. 7 dari 10 perusahaan di Indonesia yang disurvei menyatakan upaya meningkatkan meretensi talent kunci adalah dengan fokus penting penting dari strategi dan kebijakan benefit perusahaan. Jadi untuk meningkatkan EVP, maka strategi strategi benefit dan kompensasinya harus diperbarui. Kemudian yang kedua, situasi pandemi ini menyebabkan kompensasi yang diterima oleh karyawan itu menurun. Kompensasi apa? Kompensasi kesehatan. Nah, dengan menurunnya kompensasi kesehatan ini, maka perusahaan harus lebih aktif memberikan kompensasi bentuk lain seperti itu. Karena apa? Kompensasi kesehatan ini sangat sangat dipengaruhi oleh COVID-19 kemarin karena orang takut untuk ke dokter dan lain sebagainya sehingga jumlah klaim atau biaya klaim untuk kesehatan ini menurun. Nah, bagaimana supaya itu tetap bisa diberikan ke karyawan agar EVP kita juga meningkat, kita bisa memberikan dalam bentuk lain atau meningkatkan kerjasama dengan BPJS kesehatan atau mungkin layanan kesehatan swasta. Yang ketiga adalah pengusaha menjadikan prioritas utama mengatasi stres dan kelelahan. Nah, stres ini dikurangi supaya karyawan itu mendapatkan eee, kebahagiaan atau kesejahteraan karyawan. Kalau kesejahteraannya meningkat, eee, ini maka kinerja juga akan meningkat. Kemudian dari hasil survei perkembangan kebutuhan perusahaan akan fleksibilitas jam kerja. Nah, ini yang sering sering terutama di milenial ya, dari hasil survei dari Willis Watson Indonesia itu menyatakan bahwasanya lebih cenderung memilih jam jam kantor yang lebih fleksibel, kemudian ada telecommunicating working seperti itu. Yang kelima yaitu kebutuhan transparansi mengenai gaji. Nah, ini mengenai benefit yang ada. Nah, ini harus HR dari divisi HR harus paham mengenai mengenai bahwasanya ada kebutuhan transparansi mengenai gaji. Nah, otomatis manajer ini berperan sangat penting di sini yaitu memberikan informasi selengkapnya mengenai eh, jenis kompensasi apa bagi perusahaan, bagi karyawan dan benefit apa yang diterima bagi karyawan. Nah, itu sangat penting. Nah, inilah peran manajer ini. Kemudian kedepannya isu yang kedepannya adalah nantinya perusahaan itu tidak tidak hanya cukup dengan memberikan HRIS, Human Resources Information System, tapi juga mengenai talent analytic tools. Nah, itu dijadikan satu di sistem HR-nya. Ini praktek di perusahaan, praktek dari compensation and benefit. Di sini yang pertama ada Maybank. Maybank itu ada program pengembangan kebugaran, yoga, well-being tadi, kesejahteraan ruang menyusui atau nursery room dan fasilitas elder care. Nah, itu diberikan semua untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian L'Oreal itu ada eh, jam kantor yang lebih fleksibel tadi. Kalau masuknya lebih siang, nanti pulangnya juga bisa lebih lama. Seperti itu. Kemudian Blibli ini juga seperti itu mendorong memberikan jam kerja yang fleksibel, memberikan fasilitas misalkan eh, meja biliar, meja pingpong, tempat game dan sebagainya, space office, open space office yang jenuh di dalam ruangan bisa
di luar ruangan. Kemudian yang paling menarik di sini adalah Wakeman's Food. Wakeman's Food ini bergerak di bidang makanan, industri makanan. Dia tidak pernah mem-PHK atau mengeluarkan karyawannya selama 96 tahun dia berdiri. Nah, dia hanya fokus mengoptimalkan produktivitas dan menekan biaya. Untuk kompensasinya tetap diberikan, bahkan bisa naik, tapi dengan meningkatkan produktivitas dari karyawan itu sendiri. Nah, tiba kita pada kesimpulan, yaitu kesimpulannya apa dari penjelasan tadi? Yang pertama, perusahaan hendaknya menerapkan sistem kompensasi yang tepat dan adil bagi karyawan. Kompensasi tidak hanya berupa kompensasi finansial, tetapi juga non-finansial. Perusahaan yang memiliki budget yang terbatas dapat menempuh dengan kompensasi dalam bentuk non-finansial, seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian sistem kompensasi yang tepat dan adil akan meningkatkan well-being atau kesejahteraan karyawan. Jika kesejahteraan karyawan meningkat, maka kinerja karyawan diharapkan juga akan meningkat dan tujuan perusahaan akan bisa tercapai. Kemudian manajer lini di sini dan divisi HR memiliki peran yang penting dalam mengetahui apakah sistem kompensasi yang dijalankan perusahaan sudah memenuhi unsur kewajaran dan keadilan bagi karyawan. Manajer lini juga memberikan fungsi feedback kepada divisi HR dan manajemen mengenai program kompensasi yang tepat, apa yang harus dijalankan untuk karyawan. Seperti itu, sekian presentasi dari saya. Ini adalah referensi dari penulisan presentasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.